Acara workshop kita mulai. Terima kasih. Tes. Terima kasih Pak Denny. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita sedikit santai saja deh. Tidak usah sepanik karena memang ini acaranya adalah bahagia. Kita harus bahagia dalam situasi apapun. Bapak dan Ibu, seharusnya materi saya ada di belakang, tetapi ini saya harus pindah depan karena saya Pak Kadin belum menunggu gitu ya. Tapi tidak masalah, yang penting semuanya tersampaikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan, kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau Bapak dan Ibu kepala sekolah tentunya sudah mengenal karena yang saya bergabung resmi di Kecamatan Benian ini mulai tanggal 2 Januari sebagai kepala sekolah di SD Negeri Urutan 1. Bapak dan Ibu, nama lengkap saya Musriana, cukup singkat sekali. Kemudian saya bertempat tinggal di Prengsari dengan ngetos daerah Prenghapus. Prengsari di daerah Prenghapus. Suami saya insya Allah cukup satu. Kan insya Allah ya Pak, bukan ngetos ke belakangnya kan. Jadi insya Allah cukup satu. Ampun dengan kekalih Pak, buat setunggal insya Allah cukup. Ngerti Bu? Kemudian anak saya 2, satu SMP kelas 1 di SMP Negeri 1 Ungaran, jauh sekali Bu, dari Prengsari Kajur Ungaran. Kemudian yang kedua baru SD kelas 3. Nah, perkenalan singkat dari saya. Jadi kalau di jalan kita saling tegursapa jadi Bu J. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah ini belum konsentrasi. Tugas seorang pembawa acara itu makanya yang sewu. Tidak hanya memberikan materi, tetapi juga harus bisa mengkondisikan yang ada di belakang. Bapak yang ada di belakang, Pak Bu, coba tangan kanannya Bapak. Tangan kanan mana? Tangan kanan mana? Tangan kanan, tangan kanan mana Bapak? Oh belum semua, belum akan saya mulai belum. Ya, depan semuanya Bapak. Tangan kanannya mana Bapak Ibu? Ini yang buatan mulai, buatan mulai. Pokoknya untuk masuk dari ini. Ya, tangan kiri mana Bapak dan Ibu? Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, ternyata sudah mulai koneksi. Bapak dan Ibu, pembelajaran apapun yang sewu, biarpun itu sedikit, kalau kita bisa saling, insya Allah nanti materinya tersampaikan. Sama halnya kalau kita ini sedang mengajar. Jadi apa betul Bapak Ibu? Kalau kita ngobrol, anak didik kita juga ngobrol, insya Allah yang masuk adalah obrolan ini. Ngomongnya apa ini? Aku mana dulu? Iya, masuk entah ini mau pembelajaran ini bagus. Kan ada gitu. Tetapi kalau yang saya mau konsentrasi di materi, insya Allah nanti meskipun sedikit akan tersampaikan. Materi saya yang saya paling panjang 1,5 jam derasnya. Kalau ini kita tidak bikin happy, nanti akhirnya satu ngantuk, yang kedua ngobrol sendiri. Tapi saya tidak akan membuat Bapak Ibu ngobrol sendiri. Nanti kita akan ada sesi yang menantang Bapak Ibu semuanya untuk ikut aktif di dalamnya. Nanti gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, di pendidikan guru penggerak ini ada istilah yang namanya mindfulness. Apa itu mindfulness? Mindfulness itu teknik penenangan jiwa untuk mempersiapkan peserta didik khususnya. Sebenarnya tidak hanya peserta didik Bapak Ibu, kita saja di dalam orang tua saja bisa menggunakan teknik ini. Tetapi
tujuannya adalah untuk menenangkan, mempersiapkan peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Teknik mindfulness ini bisa dilakukan di depan, di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Nyuwun sewu. Nah, yang hadir di sini ada yang angkatan 10 mungkin? BP angkatan 10? Nah, pasti sudah mempraktekkan. Nggih, Pak Nggih. Bapak sinten asmanipun? Bapak sinten? Pak. Nah, Pak Anas pasti sudah mempraktikkan. Angkatan 11 mungkin? Angkatan 11 ada? Belum ada nih. Baik Bapak Ibu, syarat mengikuti mindfulness biar berhasil: 1. Konsentrasi, 2. Tidak disambi apa-apa. Kalau disambi nyong sewu HP-nan, 2. Menulis, 3. Ngobrol, 4. kiri kanan lirik dan lain sebagainya. Tidak akan berhasil. Nanti dirasakan sendiri. Akan berhasil kalau itu konsentrasi. Kita saling kerjasama ya Bapak Ibu ya. Yuk kita praktekkan bersama. Lagunya tolong diputar Pak. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini dengan hati yang senang, dengan hati yang riang. Tentunya kalau kita bahagia, biar kegiatan apapun yang dilakukan saat ini, mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih baik, tidak usah menggunakan lagu karena ini sudah ada kata-katanya. Baik, dengarkan saya saja ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu, mari sejenak kita pejamkan mata. Aduh. Semuanya memejamkan mata. Merem Pak Nas. Kalau belum pejam mata tidak akan berhasil lagi Bapak Ibu. Monggo diikuti mau. Mari Bapak Ibu, kita pejamkan mata. Posisikan badan kita seenak mungkin, serileks mungkin. Masih saya tunggu untuk tenang Bapak dan Ibu, supaya teman-teman kita bisa menikmati. Pejamkan mata kita Bapak dan Ibu. Saya mohon tidak ada tambahan kata-kata yang lain supaya kegiatan ini bisa berhasil. Fokuskan pikiran kita dalam kegiatan workshop ini Bapak dan Ibu. Tinggalkan semua persoalan yang ada. Bayangkan kursi yang kita duduki adalah penguat hati kita bersama. Bapak dan Ibu guru, bayangkan di sekolah kita masing-masing ada puluhan, bahkan ada ratusan siswa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Guru bukan profesi yang abal-abal. Guru membutuhkan konsentrasi tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang berharga bagi siswa-siswi kita bersama. Ambil napas panjang Bapak dan Ibu. Lepaskan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ambil napas panjang. Lepaskan. Kita bisikkan dalam hati kita masing-masing. Hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang berharga, yang bermanfaat bagi anak didik kita. Amin.
Silakan buka mata Bapak dan Ibu. Pripun, ada perbedaannya atau malah ngantuk? Ngantuk. Berarti saya kurang dalam memberikan stimulusnya. Nah, ini hanya sekedar contoh saja Bapak dan Ibu. Nanti di sekolah Bapak dan Ibu semuanya yang pintar itu merangkai kata-kata dalamnya yang bersajak-sajak itu nanti bisa dipraktekkan Bapak dan Ibu, sehingga murid kita itu merasa tenang, merasa siap sebelum pembelajaran. Kenapa? Karena peserta didik sebelum sampai dengan sekolah Bapak Ibu itu banyak sekali mungkin di rumah itu banyak sekali masalah yang dibawa. Mungkin tadi ada yang dimarahi bapaknya, ada yang dimarahi ibunya, sebelum sekolah ada yang jatuh dan lain sebagainya. Mata ya Bapak Ibu. Nah ini teknik ini bisa menenangkan peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Ngapa ya Bapak Ibu? Oke. Mari kita fokus ke materi Bapak dan Ibu. Materi saya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelum kita mulai, kita tepuk-tepuk dan nyanyi dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Sakit Bapak Ibu ya? Nah, tak boleh langsung semuanya bisa kok ini kawan. Mungkin kalau nyanyi Inggris kan bukan sakit, atau ya? Ya. Monggo Bapak Ibu sambil tepuk tangan kita nyanyi ya. Baik. Bapak Ibu, kegiatan ini tidak akan berhasil kalau tidak kita sendiri yang ingin memberhasilkannya. Itu oke. Yuk, sambil tepuk yuk. HP-mu neng omah tinggal isi, nanti masih bisa. Ya, yuk. Keep silent dulu dari HP. Go, Bapak Ibu go. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Kurang 3 hari loh. Dari itu kan
tidak terlalu dan itu tidak bisa diulang Bapak Ibu. Ketika bulan Februari selesai pon mereka berarti sudah tidak bisa ngisi lagi. Nah jadwalnya satu jadwal, yang kedua modul ajar tidak boleh sembarangan Bapak Ibu. Satu cover depan, kemudian isi sampai dengan penilaian lengkap, malah marah PPMM kok nih. Waduh, dari ini ngomong tugas PPMM Jam 11. anu nggih, dados cover depan takut mungkin isi RPP itu sampai dengan penilaian lengkap, ampun supe materi aja harus disampaikan. Kemudian yang terakhir ampun supe daftar siswa ditampilkan di belakang. Ampun supe teknik penilaian dan LKPD-nya semua diterangkan di sini. Terus kita Bapak Ibu, ampun supe yang Bapak Ibu kepala sekolah dilihat uang itu setunggal Bapak Ibu. Yang satu karena kemarin guru PJK saya itu nyetornya mepet, belum bisa tutup komputer betul tak cek. Ternyata ngumpulnya RPP semester 1, formnya saya tak upload, betul saya diedit. Nah ini saya baru tanya di ketua bagian ini, bisa nggak diedit ulang sebelum Februari ini berakhir. Jadi diteliti betul-betul ya Bapak Ibu, yang diuploadkan adalah RPP semester 2. Penanggalan pelaksanaannya bulan Maret. Apa nggih? Kemudian di poin atas nanti ada checklist kapan kepala sekolah diskusi. Diskusinya ambil di bulan Februari. Jadi jaraknya kalau butuh setengah bulan, ampun kemepetan, ampun terlalu panjang. Antaranya 2 Maret mungkin begini, 2 Februari munculnya 2 Maret itu juga terlalu panjang. Nah ini sekilas mawon tentang PMN. Nah ini Bapak Ibu sekiranya kayaknya nggak penting, tetapi tak bocor. Kabupaten Semarang itu ada target tahun ini Meksake kasih sami kalau kota Semarang. Ini promosi kabupaten. Tunjangan apa Ibu? Tunjangan apa sih? Sami kali kota kabupaten kota Semarang. Nah TPP kinerja itu butuh beda-beda. Metangge itu 2 juta. Nah itu proses kinerjanya dari mana? Dari PMN kita. Sehingga kalau kita sampai di bawah rata-rata kita tidak dapat Bapak Ibu. Itu sudah di kota sudah berjalan seperti itu. Sehingga jangan meremehkan kalau PMN tradisi atau ampun. Karena pegawai mereka apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Itu tentang PMN mawon sedikit. Bapak dan Ibu, monggo. Saya beri keleluasan. Pinter dari kelompok yang bisa menghafal nama dalam satu kelompok macam nama dari SD-nya. Tantangan itu beda kodokannya loh. Busanya bisa satu meja ya, berarti bertanya. Wah takut saya dibutuhkan juga. Cerita cepat. Bunyilah dari SD Bapakan, Bu Deminto SD Jalur 2, Bu Veronica SD Sambil 1, dan Bu Wahyu dari SD Sambil 1. Alhamdulillah, masih ngapa? Berarti sak kecamatan kok nanti orang purihan berarti. Yakin masuk sak kecamatan orang apa? Harus apa nih Bapak Ibu? Kecuali karena saya punya ciri khas, gitu? Masih bater deh. Lalu bagi
Pak Rian. Pembelajaran berdiferensiasi belum saya simpulkan. Ada yang berani lagi Bapak dan Ibu tentang pembelajaran diferensiasi? Oh, masuk bosan ada semantun. Baik Bapak Ibu, Ibu yang saya belum sepuluh ini yang bertanggung ini. Nanti mixing yang sepuluh saya akan tanya, nanti ini disimpulkan Bapak Ibu. Yang saya Ibu, Ibu yang saya dengan ngomong, makanan favoritnya apa Ibu? J. Ya sekali Ibu, ini ulang mengistilahkan ini maksudnya itu yang paling disukai apa Ibu? Gendar. Soto, oke. Ibu yang saya sukanya rekreasi di gunung atau di pantai? Gunung kan, di gunung. Oke, siap. Satu jabatan. Nah, inilah. Bu, makanan favoritnya apa? Soto. Bakso. Di kalau soto ya. Ini bakso. Yang jauh nek giling. Senangnya kemana? Pantai. Ibu mau senangnya kemana? Wah, setunggal gunung, setunggal pantai. Saya ini bapak. Nah, bapak makanan favoritnya apa Pak? Pego, itu yang sewu, jadi kalau daftar Pak, itu kalau betul dalamnya loh, Bapak gajinya kapan, senangnya mau tempe goreng tok Bu, itu apa betul dalamnya senang banget itu, kan ini kan gitu ya? Itu lawai Bu. Oh lawai ternyata. Baik, untuk anunya Pak, kalau rekreasi senangnya di mana? Oh, senangnya di kota. Berarti di mall ya Pak? Di mall atau di perkotaan di keramaian ya Pak? Oh, hanya lihat saja. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu
bu gurunya di depan. Apakah mau disamakan untuk hobinya? Betul nih Bapak Ibu. Sama dengan makanan tadi. Yang satu ada yang suka soto, ada yang suka bakso, ada yang suka tempe. Apakah juga mau disamakan? Betul nih Bapak Ibu. Sama halnya dengan peserta didik kita. Teknik pembelajarannya beda, kebutuhannya pun berbeda-beda. Lanjut, saya jawab. Baik, tujuan pembelajaran berdiferensiasi ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama, mencapai kemajuan individual. Intinya pokoknya menuju yang lebih baik karena sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian mengembangkan kreativitasnya. Bagaimana dengan pembelajaran diferensiasi, kebutuhannya berbeda-beda, dicukupi satu persatu, kreativitasnya dapat muncul atau dapat meningkat. Saya tidak akan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi itu kepada Ibu, karena nanti penerimaannya justru akan sedikit susah. Betul ya? Betul saya akan Ibu, nanti saya share materinya. Betul ya? Ini pakai ngomong. Baik, yang ketiga adalah menghadapi diversitas kelas. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua siswa terlibat, merasa didukung dan berhasil dalam situasi pembelajaran yang berbeda-beda. Tapi itu kebutuhannya beda-beda. Kalau disamakan secara klasikal, tentu saja pembelajaran nanti tidak akan berhasil. Nah, sekarang strategi pembelajaran diferensiasi ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah penugasan beragam, menyediakan penugasan yang bervariasi dan menantang untuk mengakomodasi gaya belajar dan minat belajar. Jadi penugasan kepada anak itu tidak perlu bukan LKS halaman 2. Mari kerjakan, Bu Guru beri waktu 30 menit ya. Nah, berdipakai Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Anak-anak sudah, mari kita cocokkan. Selesai. Nah ini nanti sampai rumah ditanya bapak ibunya, yang saya di sekolah nanti dapat apa? Pengerjaan LKS halaman 2 sudah. Tidak ada tidak ada hasil pembelajaran yang menyenangkan yang membuat anak menjadi ceritanya banyak sekali. Tetapi beda Bapak Ibu ketika dengan menerangkan tentang macam-macam kondisi alam misalnya. Kita bawa ke sawah nih, kan biasanya di lingkungan sekolah ada kebun yang tenang, boten saben, boten nopo yang ada di lingkungan situ. Nah, mengamati benda mati dan benda hidup di lingkungan sekitar. Kita bawa saja keluar, kemudian anak membawa buku dan pulpen. Mari anak silahkan kamu amati yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kalian amati nih, catat benda mati 10, benda hidup 10. Anak suruh mengamati Bapak Ibu. Satu mesti jadi. Gini apa betul? Anak kayak ketemu mesti senang. Yang kedua, mereka suruh mengamati dan pasti memperhatikan deh. Oh sisi orang motor lewat mungkin deh. Tapi so benda mati atau benda hidup. Tapi kok melaku ya? Nah itu nanti bisa anak itu bisa bertanya-tanya kenapa dia bisa berjalan tapi kok benda mati kan gitu deh. Oke, nah itu nanti kreativitas guru dalam menerangkan. Nah itu terkait dengan apa
boleh memilih sendiri mana paharan yang akan dipelajari gitu. Kemudian yang berikutnya adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu bagaimana cara kita untuk memberikan kriteria modal untuk menunjukkan pemahaman lewat tulisan, lewat diagram, demonstrasi, lewat gambar. Contoh caranya adalah yang pertama, murid yang menemukan bimbingan, nah ini menjawab pertanyaan mengenai konten inti materi. Kemudian yang kedua, murid yang cukup mahir Bapak dan Ibu, yang tadi butuh bimbingan ya, alias sebenarnya apa? Jadi kemudian bisa duduk ya, bocah sing kurang kita lah ya. Kau bimbing. Nah, saya pernah ini murid yang sampun mahir. Niku membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian. Jadi dari presentasi yang tertinggi atau sebelum tertinggi dengan apa yang presentasikan. Kemudian yang murid yang sangat mahir membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks lagi. Seperti itu. Itu contoh saja Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang kategori nanti yang ketiga terkait dengan diferensiasi produk dengan cara itu loh Bu. Pas akhir pembelajaran itu toh, nah tagihan pembelajaran di akhir itu bisa berupa sentuh visual itu melihat, bisa dengan apa? Membaca materi kembali kemudian menyelesaikan soal-soal bisa. Yang senangnya berbicara, berikan tagihannya berupa apa Bapak Ibu? Senang ngomong, pembuatan video, apa betul? Ada lagi yang seru. Kalau yang suka berbicara tadi juga bisa dengan teknik apa? Mereka itu apa namanya Bapak Ibu? Audio, sehingga hanya perekaman saja. Kalau yang bisanya audio visual itu bisa dengan tadi teknik mereka tadi seperti YouTuber sudah. Kemudian strategi penerapan pembelajaran diferensiasi, melakukan pemetaan kebutuhan belajar, kemudian merencanakan pembelajaran diferensiasi, kemudian mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran. Next, keuntungan pembelajaran diferensiasi Bapak dan Ibu, yang pertama adalah meningkatkan motivasi, yang kedua perkembangan kemampuan, yang ketiga inklusivitas. Nah ini yang saya terangkan yang ketiga mawon, yang belum begitu umum di dunia. Pendekatan ini memastikan bahwa semua siswa termasuk yang memiliki kebutuhan khusus dapat terlibat dan merasa dihargai dalam proses pembelajaran ini. Bu, Pak, saya tanya, dibikin ini aku tidak menjauh SLB. Ada. Berarti yang jauh di sekolahan dengan masing-masing ada tidak yang berkebutuhan khusus? Ada ya Bapak Ibu. Maka itu juga menjadi tanggung jawab seorang guru juga untuk melayani meskipun jenengan bukan dari guru SLB. Pilihan pengajian materi, nah ini Bapak dan Ibu tadi untuk 3 karakter siswa tadi sudah saya singgung di depan. Yang pertama adalah apa? Dengan tipe apa tadi? Yang pertama visual. Nah, anak bisanya mendapatkan materi kalau dia melihat secara langsung. Itu tipe visual. Yang kedua adalah audio visual, yaitu bisa mendapatkan materi, mudah mendapatkan materi kalau melalui
satu. Model pembelajaran yang ketika anak itu memegang bendanya secara langsung, anak itu akan lebih mudah. Contoh, ya, menerangkan tentang benda halus dan benda kasar. Benda halus itu yang kalau anak yang dengan perkembangan tipe kinestetik itu tidak bisa mudah banget. Harus dipraktekkan. Maka jenengan ke depan kelas, ayo bedakan batu dengan lantai. Coba dipegang, lebih mulus yang mana? Ada ya Bapak Ibu? Nah, oh Bu, ini lebih mulus, lebih halus yang lantai. Nah ini berarti tipe belajar kinestetik, sehingga harus dipraktekkan secara langsung. Ini Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya Bapak dan Ibu, media visual, menggunakan media visual seperti gambar, video atau presentasi, slideshow dapat meningkatkan pemahaman. Kalau guru muda sekarang yang seperti ini sudah tidak asing lagi, membuat PPT, PowerPoint, Canva, pun saja deh membuat PPT dari Canva sampai jatuh ya. Insya Allah sudah bisa. Bapak dan Ibu ampun lebih wow di betul-betul dengan mungkin barang ini yang tadi ini video nanti. Seposko berarti kurang ini. Mesti ada yang begitu itu. Terus kata guna tuh kosong. Kalau tidak jadi dari video. Bapak dan Ibu yang saya. Jadinya Bapak semua nih. Tagihan resminya adalah RPP. Nanti akan saya beri contoh RPP berdiferensiasi itu yang seperti apa. Sehingga yang saya tagihan mandiri jenengan adalah jika RPP yang jenengan bawa belum berdiferensiasi, syarat mengeluarkan sertifikatnya adalah RPP yang jenengan bawa sudah dalam bentuk diferensiasi. Berarti mungkin pembelajaran hari ini berhasil. Nanti ya Bapak Ibu. Kemudian yang dilombakan Bapak dan Ibu di masing-masing sekolah mesti akan saya mudah. Ya Bapak Ibu. Nah, ini yang dikejar Bapak Ibu untuk mendapatkan piala penghargaan itu. Yang saya kado saya hanya piala, tapi itu sebuah gengsi di kecamatan bagi saya. Saya pernah juara 2, yang saya juara 1 guru prestasi. Karena memang pada waktu situasi yang kemarin saya tidak bisa maju sehingga saya harus turun di juara 2 lomba guru prestasi kecamatan Renafus. Orang sombong yang saya mungkin. Juara 1 lomba berpenampilan rapi Kabupaten Semarang sudah pernah saya lakukan. Juara 1 Bapak Ibu. Sehingga saya tidak ngomong kosong. Ya Bapak Ibu ya. Saya juga ketua koordinator guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Semarang. Sehingga saya ngomong seperti ini karena sudah berjuang di tingkat atas. Sehingga Bapak Ibu itu bukan hanya sebuah piala tetapi gengsi bagi sekolahan masing-masing. Siapa yang berhak untuk mewakili kecamatan Beringin di tingkat kabupaten esok, salah satunya adalah kandidatnya yang pegang piala ini Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Sehingga yang maju kita nanya atau pintar, kita oke. Oke, aku tunjukkan saya masih naik guru prestasi, kepala prestasi kudunya di tandingkan anak. Jadinya pintar tenanan. Sehingga apa? Sampai ke kabupaten boleh misi-misi di Bapak Ibu. Tenanan iso, tenanan lincah. Mau maju guru prestasi masa LCD iso. Berani ya ya oke. Sehingga Bapak dan Ibu monggo nanti yang ada di sekolah masing-masing, Bapak Ibu masing-masing mudah-mudahan jujur untuk membuat video pembelajaran berdiferensiasi dan KSC. Apakah bisa tinggi itu pulau meter, pulau Bondano. Jadi saya menerangkan seperti ini sudah pernah membuat. Nanti silakan buka di YouTube Musliana pembelajaran berdiferensiasi muncul di sana. Kalau ini menyajikan seperti apa sih pembelajaran diferensiasi itu? Nanti kita kemudian yang berikutnya memberikan pilihan-pilihannya, memberikan beragam pilihan agar siswa dapat menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai. Penilaian formatif, nah, saya pikir penilaian formatif adalah semacam. Kemudian pas dari Bapak dan Ibu,
belajar bersama. Formatif sih harus nopo. Saya ingatkan penilaian itu kan kalau tak itu nih, enten sih barang dari pulang itu lah. Bagi enten ada kan ngetes itu. Kemudian ada lagi penilaian ketika menjauh PTS, PAS itu enten. Nah ini bedanya sih. Apa ya? Saya informatif seperti setelah pembelajaran. Sehingga formatif itu pemilihan ketika kita melaksanakan pembelajaran. Mau di awal, di tengah, di akhir sama. Oke. Sedangkan sumatif ketika ya ada tagihan tertentu atau batas waktu tertentu untuk menilai kemampuan anak dalam jangka waktu tertentu. Oke. Yang berikutnya tantangan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, pengelolaan coba biaya itu satu pembelajaran layaknya 3 tipe visual, auditori, kemudian kinestetik. Pengelola waktunya kan bagian namanya. Nah itu tantangan yang pertama. Layaknya sekolah rumah ini sekolah ini, sekolah bingung sekolah kinestetik. Itu adalah tantangan dalam pembelajaran diferensiasi. Tapi kalau dibimbing saya tidak patah semangat. Rata-rata dibimbing kan muridnya sedikit, Wah, itu waktu akhir Pak. Wah, yang guru teknikon itu waktu gemuk-gemuk. Satu kelas itu 46. Coba ya. Satu kelas saya dulu 46 peserta. Dan kalau buku dalam sekolah, mulai saat sekolah itu tidak itu gitu. Dan terus kelas itu tujuh sisi. Sehingga kalau yang sama gitu ternyata gitu deh. Mulai pakai puluh kalau pulang puluh itu kan dia pada berenang puluh deh. Sehingga kalau diferensiasi kata deh, telur kinestetik, telur visual, telur audio visual itu gampang. Berikutnya ada pengetahuan heterogen, mengetahui karakteristik dalam kebutuhan siswa yang beragam agar dapat mengatur pembelajaran dengan efektif. Yang ketiga, menjaga rasa keadilan dan merespon harapan serta kebutuhan semua siswa. Nah ini, tadi tantangannya yang pertama pengelolaan waktu, yang kedua adalah pengetahuan heterogennya, karena ada beberapa alat yang berbeda-beda. Tapi kadang anak ini malah bingung, kalau sebenarnya guru tidak pandai atau pintar membimbing siswa. Yang kalau selesai, satu lagi Bapak, dan itu selesai. Ya Allah, sudah. Ya pengelolaan waktu sudah, kemudian heterogen sudah, mengharapkan semua siswa. Kita meskipun Bapak Ibu Nyun Sewu sudah membuat aneka ragam siasat dan cara terkadang berurusan itu bosen, Bapak Ibu. Ini menjadi salah satu tantangan bagi kita. Baik, rekomendasi untuk sukses dalam pembelajaran diferensiasi yang pertama kerjasama. Kerjasamanya antara siapa? Guru dan siswa. Kemudian yang kedua pendekatan yang fleksibel sehingga selalu siap untuk mengadaptasi atau mengubah pembelajaran dan evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga berapa guru itu tidak kalah harus belajar dan belajar. Kontinuitas, kontinu itu apa? Ya terus menerus, karena evaluasi dan penyesuaian secara tertutup dengan memastikan implementasi pembelajaran diferensiasi. Ya selesai. Orang Bapak dan Ibu. Ini rangkum praktek. Tetapi Bapak dan Ibu, sebelum kita praktek, mau nggak kalau kita COVID dulu? Mau jadi?
Itu sebagai daftar kami untuk mengeluarkan sertifikat. Kepada ibu sekalian, kita masuk ke kerja secara kelompok. Kemarin sudah ada aturan atau panduan di sana. Bapak Ibu semuanya membawa print out untuk KPP yang tadi. Monggo Bapak Ibu didiskusikan dari kelima yang ada ini. Monggo didiskusikan bersama. RPP-nya siapa yang sudah berdiferensiasi? Kalau sudah, tugas Bapak dan Ibu, RPP-nya mungkin dipetil-petil. Nek pun, wah ini, enternya banget ya, yang belakang. Ada lagi ya? Kita tolong diusahakan sebelah belakang. Nah ini kan nanti masih diskusi dulu. Kita tolong panitia untuk disiapkan lem di masing-masing kelompok. Jadi ada 15 lem deh. Diatasi dulu. 15 lem kecil, Mbak Linda, kita tolong. Ya. Kita tolong untuk panitia. Ini nanti ada kawan satu Ibu. Kenapa kamu jumlahnya enggak bosok orang hasilnya konten dikabeh pun. Jadi harus ada hasilnya. Bapak Ibu, nanti silakan dari KPP panjenengan yang di bawah yang terbaik nanti ditempel di sini sebagai hasil kerja kelompok ini. Jangan lupa tunjuk salah satu yang nanti akan mempresentasikan di depan. Kalau sudah, nanti kita ada yang namanya halo. Ampun ibu ini ya Allah. Jadi kalau muridnya kalau nggak muridnya. Bapak Ibu, sahabat boleh ditempel. Kalau sudah nanti kita saling mempresentasikan, nanti ada yang namanya kunjung karya. Sahabat ditempel nomor 9. Terus kita masih yang pertama yang ini kok, tapi bisa melihat hasil karya dari 15 kelompok ini. Sehingga Bapak dan Ibu diharapkan nanti kalau RPP-nya yang jenengan bawa belum diferensiasi sampai rumah bisa mengubah. Oh ini dari pisau dari diferensiasi berarti tak tambahin yang kayaknya medianya paling murah ngomong dulu. Nek aku mau waca buku toh berarti tak tambahin ono apa Bapak Ibu? Video, kemudian benda asli, catat benda asli. Bisa masuk yang apa Bapak Ibu tadi? Ya untuk ditanya lalu, benda asli masuknya apa lalu? Kinestetik. Nanti kita Bapak Ibu monggo silakan saya beri waktu 1, 2, 3 untuk menempel. Bapak Ibu boleh dihias nama kelompok atau survei, nama masing-masing kelompok, dihias boleh. Nah nanti dapat spidol satu-satu. Kenapa Bapak Ibu? Spidol, untuk menghias. Kalau yang bawa pewarna boleh, stabilo boleh, untuk hias yang secantik mungkin. Nanti waktunya 25 menit untuk segera dibuat dari sekarang. Monggo. Teman-teman panitia yang tidak bekerja, saya mohon untuk dibantu membagikan plano dan spidol. Kemudian ada lagi lem.
Nggih. Monggo berlomba sing tulisane api ditulis nggih. Manfaatkan waktu Bapak Ibu karena waktunya hanya 20 menit. Nggih. Segera halo. Tidak harus RPP, tidak harus membaca, boleh bergantian. Ayo segera dipilah-pilih, kalau sudah ditempel, kalau sudah ingat Bapak Ibu, dikasih keterangan mana yang diferensiasi konten, mana yang diferensiasi produk, mana diferensiasi apa satunya tadi proses. Nanti menerangkan kenapa memilih RPP ini, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasinya di mana harus bisa menunjukkan. Kelompok kita tentukan mau nama hewan atau nama burung. Hewan, yo hewan. Nggih, apung nggih. Apa orang apa kan jalan hewan nggih kelinci apa-apa boleh bebas tuh nama hewan. Nama hewan kemudian nanti presentasinya ditunjuk salah satu. Kelompok terbaik dipastikan dapat dompet. Nah, kelompok terbaik ada 5 orang berarti dapat dompet semua. Nah, tulisannya selesai, bisa menjelaskan di depan itu orangnya, isi-isinya. Tolong untuk bagian dokumentasi didokumentasikan per kelompoknya. Ampun supaya nama anggota kelompok nggih, nama anggota kelompok ditulis Pak Sinten, Bu Sinten, presentasi Sinten. Presenternya siapa nanti ditulis. Mari waktu berjalan terus Bapak dan Ibu, udah 15 menit. Kok dioyak-oyak kok enggak HP kan langsung gasik gitu loh. Pepet-pepetnya ini sampai langsung gasik. Ya pas ngetok Lagi kita meninggalkan apa? Iya.
Panggilan tangan, minta tolong. Alhamdulillah nasi sudah datang Bapak dan Ibu. Monggo dikasih judul, diberi judul Ibu. RPP nomor diadat diferensiasi. Kalau sudah nanti ditulis nama kelompoknya, nama kelompok hewan, dihias, terus tulis anggotanya, presenternya simpan. Monggo Ibu dahulu enggak sampai waktu ini. Ini kelompok gua ada, ini kelompok pengawal. Organisasi kreatif dipotong-potong, apa-apa. Yang penting masuk blog, apa-apa. Ada yang bagian pengawas saja, ada yang bagian komentator. Nanti kesannya Bapak Adi Prabowo mengenten tempel-tempelan hasil kerjaan tadi jendela, apa gitu? Pamer karya. Mau dihias Bapak Ibu jangan kosongan. Kayak lope-lope biasa, gambar kembang biasa.
Masih ada waktu 10 menit Bapak dan Ibu. Monggo bias dulu. Kalian satu kelompok dapat geser semua. Nggih, Pak. Ngikuti Megatron ya? Jarang, Pak. Megatron. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Sebelum mulai presentasi, kami dari kelompok kelinci akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama saya Ibu Kurnia, di sebelah saya ada Ibu Erna Minirna, sebelah saya ada Ibu Sriwayani, Ibu Hidayati dan Ibu Wina. Saatnya presentasi kepada Ibu Imoga. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini kelompok kami kelompok yang pertama yang mempresentasikan hasil dengan kelompok kami. Pertama kelompok kelinci. Ini kami ingin mempresentasikan hasil beberapa kegiatan dan persiapan hubungan dengan motivasi organisasi. Jadi kami akan membeli bagaimana semangat dari gabung bekerja. Jadi dari modul dari materi konten itu sudah kami siapkan berbagai materi hubungan dengan sistem tata surya. Jadi nama-nama planet, sistem tata surya dan sebagainya itu kami rancang dalam kontennya. Baik, saya potong sebentar nih Bu. Tadi sudah dijelaskan ada 3 G yang total G. Kemudian di konten modul ajar dengan tema tata surya ini menerangkan diferensiasi karena di dalamnya mengandung apa saja ini. Pasal konten, materinya konten A, B, C. Di dalam konten materinya itu ada nama-nama planet, karakteristik planet, sistem keberangkatan surya, jadi sudah kami rangkum di dalam konten. Itu ada tata surya dalam planet. Planet pertama sampai yang terakhir itu sudah kami rangkum di dalam konten. Baik, berarti terkait dengan diferensiasi materinya, betul nggih? Mungkin ada yang lain untuk yang kejelasan konten untuk diferensiasinya. Kebetulan untuk yang materi konten ini sudah tersedia. Oke, baik. Untuk prosesnya Ibu. Baik, untuk prosesnya itu mengikuti kegiatan pembelajaran dari kegiatan sudah dimulai. Ada kegiatan nanti, ada kegiatan itu anggaran sudah proses kegiatan pembelajaran. Baik, kalau itu aku kalau bagian apa nanti penutup aku bukan diferensiasi, tapi itu langkah-langkah. Ini kesannya jelas, ngerti nggih? Jadi di proses itu kenapa kok diferensiasi mungkin di dalamnya prosesnya dengan cara satu tadi, dengan cara apa buat menggunakan apa teknik apa yang digunakan, gitu loh. Nah, tekniknya kira-kira di proses ini apa yang ngomong? Di awal kita menggunakan asesmen diagnostik. Nah, itu untuk mengetahui kebiasaan tadi. Nah, untuk proses kedua itu mempersiapkan penyelesaian kelompok, persiapan alat dan bahan stok tidak ada pembuatan penggunaan aspalnya. Jalan berdiferensiasi di sini yaitu dengan asesmen diagnostik itu kami ingin mengetahui kemampuan masing-masing siswa dalam satu kelas tidak sama. Sudah otomatis rangkuman yang kami buat itu tidak sama. Mungkin dari kemampuan dia belajar kayak audio, kami akan tekanan dia ke kelompok audio. Anak ini belajar dari visual, tapi kalau kami tahu anak yang secara visual seperti itu yang kami perangkum untuk asesmen diagnostik.
Yang satu menggunakan mungkin satu saya ada apa menggunakan teknik membuat video. Video saya teknik ini. Yang kedua benda nyata, kagem saya tipe ini. Saya juga menggunakan yang sewu, contoh gambar untuk yang tipe visual. Nah itu contoh di proses itu. Jadi bukan asesmen diagnosis, proses dan penilaian itu belum. Nanti terkait dengan untuk membenahinya. Oke. Jadi lanjut di produknya mau. Di produknya. Jadi ada produknya Oke, satu menceritakan kembali. Baiknya adalah dia senang menulis. Jadi nanti dia akan menuliskan kembali. Oke, terus mengerjakan KPD bersama. Mengerjakan KPD bersama berarti masih ranahnya adalah visual. Betul ya? Ya. Ada lagi ibu? Sampul. Kuisis. Baik, itu hanya sekedar teknik ya. Untuk produk yang dihasilkan dari kelompok ini adalah satu menceritakan kembali dia menulis yang ketiga adalah menggambar. Oke, ada tiga. Karena ini kan tidak harus semua ya, diferensiasi itu tidak harus semua, maka sudah mengandung diferensiasi. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama Bapak Ibu. Terima kasih sekali untuk kelompok kelinci ya. Monggo silakan ditambah di Ibu. Ya, sambil menambah sambil kita lanjut ya. Kelompok yang kedua sudah monggo Ibu. Kabeh maju ke antre ini. Ya, saya Bapak Ibu, ini Bapak yang kedua Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Kita pending dulu ya, pending sebentar ya Ibu ya. Kita lanjutkan selanjutnya ya. Mbak Iko atau Ibu Ika? Oh, baru. Oke, saya lanjutkan. Ini jam 10 nanti ke sana.